Kami sangat optimis ya dengan adanya pemindahan ibu kota Nusantara. Tadi sudah dibahas banyak bahwa tidak hanya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur atau ke Nusantara. Karena kalau hanya memindahkan itu kita harus melihat bahwa kita sekarang sudah hampir 80 tahun merdeka, tetapi secara ekonomi juga belum merdeka. Nah, ini adalah konsep yang akan dibawa ke Kalimantan Timur, bagaimana merubah peradaban kita untuk kemudian menghasilkan generasi berikutnya yang betul-betul memiliki peradaban yang baru. Punya konsep untuk membangun ibu kota Nusantara, ibu kota Indonesia, dan salah satunya yang tadi. Dengan pemindahan itu, konsep dan pola berpikir kita yang biasa itu bisa akan membuat kita akan berpikir jauh lebih baik. Salah satunya adalah kita siapkan tadi beberapa lokasi wilayah yang nanti orang akan lebih fresh untuk berpikir membangun ibu negara, membangun Indonesia dengan berbagai macam aspek, pastinya akan lebih fresh. Di dalam kawasan hutan itu banyak tempat-tempat nanti untuk bisa diskusi dan lain sebagainya, kemudian muncul ide-ide yang baru. Yang berikutnya adalah bahwa ibu kota Nusantara sekarang ditangani oleh otorita ibu kota Nusantara, bahwa ini hanya dalam konsep melakukan dua konsep tadi, sebagai pemerintah pusat dan juga nanti akan menjalankan pemerintahan daerah khusus ibu kota. Nah, hal ini nanti akan berubah tahun 2024. Dia akan menjadi pemerintah khusus untuk menjalankan pemerintahan pemerintahan khusus ibu kota. Jadi tidak lagi bahwa nanti otorita punya harus kencang dan lain sebagainya dari sisi seperti dengan di luar ya, bahwa kekuatannya sangat super gitu loh. Tidak juga seperti itu, bahwa pembangunan ini akan kita lihat bagaimana merencanakan pembangunan ibu kota Nusantara untuk betul-betul menciptakan satu suasana yang berbeda. Kalau kita tetap kita tetap di Jakarta, apakah pola-pola hidup yang ada di Jakarta akan jauh lebih berkembang? Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Menteri, bahwa Indonesia Timur yang datang ke kami itu selalu jabat tangannya kuat, Pak. Kami sangat senang bahwa pembangunan ini akan merata. Kami semakin dekat dengan bagaimana membangun daerah kami. Jadi kencang kalau salamannya ini, bahwa kami sudah dekat dengan pemerintahan. Ada istilah di NTT, air sudah dekat. Artinya pada saat mereka dibangunkan perpipaan air sudah datang. Nah, ini sekarang kita semakin dekat ke Indonesia bagian timur. Banyak tadi sumber daya alam kami yang diambil dan kemudian keluar dari wilayah kami. Nah, kalau semakin dekat, berarti kami harus punya konsep untuk membangun wilayah kami. Sehingga nanti uang yang ada itu berputar di sekitar situ. Gimana caranya? Kami untuk datang ke Jakarta tadi lumayan jauh untuk ke situ. Yang berikutnya adalah bahwa target kita untuk menciptakan suasana lingkungan itu menjadi jaminan bahwa kami akan membangun tadi hutan hujan tropis Kalimantan yang tadinya sudah rusak nih. Lebih dari 80.000 hektar yang kritis, yang tidak di luar dari yang tambang dan lain sebagainya. Sekarang kita akan betul-betul mengatur supaya ini tidak menjadi hal yang tetap seperti itu. Karena kalau tidak ada di sana konsepnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup itu rata-rata hanya untuk di daerah Sepaku dan sekitarnya itu tidak sampai 100 tidak sampai 1.000 hektar untuk direhabilitasi
setiap tahunnya. Jadi kalau direhabilitasi 1.000 saja, berarti kita akan butuh waktu 80 tahun. Padahal target kita adalah 2045 sudah net zero emission di situ. Di IKN. Sehingga kita butuh upaya percepatan untuk melakukan itu. Nah, salah satunya adalah dengan pendekatan tadi. Nah, ini upaya-upaya kita untuk mencari banyak pihak-pihak untuk terlibat di dalam hal ini. Banyak untuk memikirkan. Kemudian di Ibu Kota Nusantara nanti tidak ada lagi. 80% nanti kendaraan yang ada di sana itu adalah kendaraan umum. Dan semua itu akan bisa diakses termasuk jalan kaki, Pak. Cukup dengan 10 menit dari kantor ke kantor itu akan jauh lebih efektif, efisien. Jadi yang tadi disampaikan pastinya adalah pejalan kaki diutamakan. Menggunakan kendaraan umum. Jadi paling banyak sekitar 20% nanti yang akan menjadi ada kendaraan-kendaraan yang tidak tapi paling banyak nanti adalah kendaraan umum menggunakan sepeda dan lain sebagainya dan lebih banyak. Nah, misalnya dari titik nol ke kantor presiden, istana presiden, itu hanya jaraknya 2,5 kilo. Jadi kalau orang mau jogging itu biasanya ada yang jogging sampai 5 kilo, Pak. Itu cukup satu putaran sudah baru 5 kilo. Jadi itu sangat dekat untuk dan itu adalah pusat dari titik nol ke kantor istana presiden. Itu luar biasa karena semuanya itu akan kita bangun dengan hutan kota. Jadi orang yang akan jalan itu tidak akan merasa bahwa kena terik matahari, itu ada spot-spot yang nanti akan, itu ada hutannya dan lain sebagainya. Dan di antara sumbu kebangsaan, antara titik nol dengan istana presiden, itu betul-betul itu adalah taman. Taman hutan kota yang ditata dengan baik. Jadi orang yang jalan pun tidak akan merasa bosan untuk jalan di situ. Untuk nanti interaksi masyarakatnya juga akan ada. Sehingga konsepnya bahwa kita akan membangun Ibu Kota Nusantara yang sedikit berbeda. Kemudian nanti setelah mulai terbangun dengan baik, bahwa itu akan dijadikan contoh untuk provinsi yang lain, itu pastinya akan larinya ke sana. Bahwa mulailah sekarang menata kota untuk 34 provinsi yang ada ini, tatalah kotanya untuk menjadi tata kota menjadi hunian vertikal. Itu bagian yang sebenarnya itu akan membuat lokasi-lokasi yang ada. Penataan, Pak, untuk pembangunan yang ada nih, sekarang nih sudah ada masyarakat. Karena tata ruangnya sudah diatur, masyarakat pun yang akan membangun, kita sudah tentukan bahwa ini tidak akan bisa terbangun lagi. Sehingga nanti bagaimana untuk beberapa tahun ke depan, itu nanti akan tertata dengan baik. Dan kami sangat optimis 2045 nanti, itu akan muncul bahwa ibu kotanya itu Nusantaranya sudah tertata dengan baik. Nah, kami sangat berharap nih dari sisi ekonomi, Pak Faisal, bagaimana kita membangun ekonomi yang tadi ini berada di sekitar ibu kota Nusantara supaya ini bertumbuh dengan baik. Nah, ini kami punya berharap ini ada masukan-masukan dari sistem ekonomi nasional yang bisa mendorong supaya tadi daerah-daerah satelit di sekitar ibu kota Nusantara, bahkan itu yang ada di Pulau Sulawesi maupun yang ada di Indonesia Timur yang lainnya, bahwa itu akan berkembang dengan adanya semangat baru dalam membangun ibu kota Nusantara.